Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Daniel dan selamat datang kepada peserta kursus online cerdas mengatur penghasilan bebas stres di setiap akhir bulan. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Daniel. Saya adalah seorang karyawan dan juga yang bekerja di sektor keuangan. Saya akan belajar bersama Anda atau mentor Anda dalam perjalanan seru terkait dengan perencanaan keuangan. Nah, di sini teman-teman kita akan mempelajari secara bersama-sama tentang bagaimana caranya agar uang itu dapat bekerja keras untuk kita. Jadi bukan sebaliknya. Jadi bukan kita yang bekerja keras untuk memperoleh uang, tapi uang yang bekerja keras untuk kita. Nah, teman-teman, karena saya percaya bahwa gaji Anda itu layak lebih keras bekerja. Oke, teman, di materi ini mudah-mudahan Anda terinspirasi. Dan sebelum kita ke materi, saya ingin sampaikan bahwa pembelajaran ini tentu saja bukan sesuatu yang membuat Anda ahli ketika Anda tidak merubah perilaku keuangan. Pertama-tama, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Siapa yang mengalami kejadian seperti ini? Katakan gajian masuk tanggal 1, kemudian tanggal 15 ini udah nggak tahu gajinya di mana dan udah menguap gitu ya. Atau rasanya teman-teman udah hemat nih, tapi ketika Anda cek rekeningnya udah menguap semua nih dan nggak tahu kemana uangnya ini pergi. Itu mudah-mudahan teman-teman nggak ngalamin ya. Tenang, kalau Anda mengalami, saya harap Anda tenang, Anda nggak sendirian. Pada dasarnya sebagai karyawan, setiap orang pernah mengalami itu. Saya pun pernah di fase seperti itu. Sebelum saya pada posisi ini, saya juga pernah mengalami fase seperti itu. Dan kabar baiknya, itu semua bisa kita ubah. Atau mindset itu bisa kita ubah. Dan tentu saja ketika Anda mengambil langkah ini, Anda, saya katakan selamat. Karena Anda sudah mengambil langkah cerdas untuk kelola keuangan dengan mengikuti kursus ini. Saya harapkan kursus ini sangat bermanfaat untuk Anda ketika Anda ingin mengubah kondisi keuangan Anda. Nah, teman-teman, secara umum kita akan belajar tentang pentingnya literasi keuangan. Nah, pentingnya literasi keuangan ini terkait dengan 6 hal. Yang pertama terkait dengan penghasilan, kemudian tabungan, ada pengeluaran, kemudian pinjaman, dan juga bagaimana dengan investasi dan proteksi. Nah, teman-teman, secara umum ada 3 figur dalam mengelola keuangan. Termasuk ini mungkin apa yang akan kita alami. Nah, di figur yang pertama atau saat awal-awal bekerja, kita hanya menggunakan penghasilan kita untuk memenuhi kebutuhan. Nah, bisa jadi di fase berikutnya kita mulai tergoda nih untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Nah, sifatnya ini keinginan. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan hutang pada akhirnya atau menggunakan kartu kredit. Tapi ketika itu berlebihan, maka saya yakin Anda setuju dengan pendapat saya bahwa ini tidak baik ketika Anda sudah berlebihan menggunakan kartu kredit atau Anda tergantung dengan hutang. Nah, jadi yang figur ketiga ketika mulai mapan, ini mulai mapan ya teman-teman, orang sudah bekerja mulai mapan, orang akan mulai membeli aset seperti rumah tinggal, kemudian beli kendaraan yang lebih bagus atau kebutuhan lainnya. Nah, tahapan ini juga sudah baik karena memang sudah punya aset. Nah, teman bisa lihat di layar teman itu sudah memiliki aset yang bisa menopang penghasilan atau memberi penghasilan pasif atau sifatnya aset produktif. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan, saya pribadi punya model pengelolaan seperti ini. Nah, jadi ada semacam siklus yang bisa kita buat. Nah, jadi siklus ini terkait dengan pengelolaan keuangan yang saya lakukan. Jadi saya mengevaluasi kondisi keuangan, menghitung jumlah aset dan utang, kemudian mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran, kemudian ada tujuan keuangan, entah itu dana darurat, kemudian pendidikan anak, dan juga dana pensiun.
Kemudian yang ketiga terkait skenario. Berapa investasi rutin yang akan kita lakukan? Kemudian investasi ini di instrumen mana? Dan berapa alokasi dananya? Yang keempat terkait dengan monitoring. Jadi lakukan pemantauan. Jadi memantau secara berkala bagaimana kondisi keuangan kita, entah itu secara bulanan atau secara tahunan. Oke, teman-teman, ini versi saya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh gunakan cara berbeda. Nah, jadi bisa dilakukan penyesuaian atau apakah masih ada kesesuaian antara apa yang Anda lakukan sekarang atau perlu penyesuaian. Yang terakhir ada improvement, yakni untuk menambah penghasilan atau melalui side jobs atau pendapatan sampingan. Nah, karena seperti yang disampaikan oleh Francis Bacon, Francis Bacon ini mengatakan bahwa uang adalah hamba. Jadi hambanya hamba yang baik, tetapi tuan yang buruk jika kita tidak berhasil mengelola keuangan. Nah, jadi kutipan ini memberi semacam makna bahwa ketika kita bagus terhadap uang atau kita kelola dengan baik, maka dia akan menjadi baik-baik. Nah, sebenarnya di dalam kursus ini kita tidak akan belajar soal matematika. Jadi memang di sekolah kita sudah belajar tentang matematika, kemudian sejarah, belajar sains, bahkan belajar tentang ekonomi. Tapi sayangnya ada satu hal yang jarang diajarkan atau sering terlewatkan, yakni dalam mengelola uang. Padahal kemampuan ini terbilang sangat krusial. Tujuan ini adalah membuat hidup kita nyaman dan bebas dari stres dan dapat mencapai tujuan keuangan dengan mudah. Akibatnya teman-teman, karena kita tidak belajar tentang cara mengelola keuangan, nah akibatnya gimana nih? Yang pertama, kita jadi nggak tahu nih kemana uang kita itu pergi. Jadi kita nggak tahu nih uang kita digunakan buat apa aja. Yang kedua, akan terjadi kesulitan untuk menabung, apalagi untuk berinvestasi. Karena kita nggak melek secara finansial, literasi keuangan kita buruk, maka kita nggak bisa nabung, apalagi untuk berinvestasi. Dan yang paling parahnya lagi teman-teman, kita akan berada dalam red race syndrome, atau hidupnya itu ya dari gaji ke gaji, jadi nggak ada perubahan. Jadi gaji ini habis bulan ini, besok gaji bulan depan habis bulan depan. Nah, oleh karena itu kursus ini sangat penting dan dirancang untuk Anda yang ingin menghentikan kebiasaan boros. Nah, jadi mulai sekarang Anda bisa hidup dengan tenang atau tumbuh dengan tenang. Kemudian kursus ini juga dirancang untuk Anda yang ingin membuat anggaran yang simple dan juga efektif. Nah, jadi anggaran yang simple dan efektif seperti apa? Nah, kita akan bahas nanti di materi. Kemudian yang ketiga, dirancang juga untuk Anda yang ingin memperoleh penghasilan tambahan atau meningkatkan penghasilan tanpa Anda harus bekerja, karena aset Anda akan bekerja 24 jam atau 7 hari seminggu. Dan tentu saja yang keempat, akan menuju kebebasan finansial. Dan tentu saja kebebasan finansial ini jauh lebih cepat ketika Anda melek secara finansial dan Anda mengikuti kursus ini, Anda akan merasakan manfaat dari kursus ini. Apa yang akan kita pelajari dari kursus ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan pribadi, mulai dari membuat cash flow, kemudian membuat anggaran, dan bagaimana teknik dalam pengelolaan anggaran. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita mengelola keuangan agar nggak boncos di akhir. Jadi kita jauh lebih tenang dan nggak stres. Yang ketiga, kita akan belajar cara memaksimalkan penghasilan tambahan dengan cara-cara yang kreatif. Jadi ada strateginya, ada strategi dalam kita memaksimalkan penghasilan tambahan. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana caranya agar kita mengevaluasi dan menjaga kebiasaan finansial yang lebih baik secara konsisten. Nah, bagaimanapun kita tahu teori keuangan, teori finansial literasi, ketika perilaku kita buruk, ketika perilaku kita tidak bagus terhadap keuangan, apapun yang kita ketahui hasilnya akan sama saja seperti kita tidak melek secara finansial. Nah, teman-teman, sebagai pengantar dari kursus ini, saya ingin katakan bahwa
seorang karyawan bisa saja memiliki penghasilan dan bebas finansial, karena yang dilakukan adalah memiliki perencanaan keuangan, kemudian rutin menabung dan konsisten terhadap apa yang direncanakan. Nah, banyak sekali orang punya penghasilan yang tinggi, tetapi ketika tidak berhasil mengelola keuangan karena mindset yang buruk tadi atau mindsetnya miskin, maka orang tersebut akan bahkan terjerat hutang. Banyak selebriti juga punya penghasilan tambahan ketika mereka terkenal, namun ketika mereka tidak punya penghasilan tambahan atau mereka tidak terkenal lagi, mereka justru terjerat hutang. Nah, bayangkan teman-teman ketika Anda seorang karyawan akan bekerja terus-menerus. Saya yakin Anda nggak mau bekerja terus-menerus, dan tentu saja ketika karyawan yang berada di level terbawah dan mampu memiliki penghasilan dan mereka kelola dengan baik, mereka bisa mengelolanya, saya yakin kamu pun juga bisa mengelola keuangan. Nah, oleh karena itu teman-teman, siapkan secangkir kopi, kemudian siapkan juga catatan dan komitmen untuk berubah. Kursus ini adalah investasi yang kecil, namun akan menghasilkan sesuatu yang besar untuk masa depan keuangan. Jadi, mari kita mulai bersama-sama, dan saya udah nggak sabar nih membantu Anda dalam mencapai tujuan keuangan Anda. Sampai jumpa di pembelajaran pertama, dan yuk kita mulai.